bukan kriminal. Kepada media, siap? Saya akan sampaikan pendapat saya atas orasi saya. Yang pasti pedagang B2 itu bukan kriminal. Tolong Surat sobat edaran semua. itu jelas diskriminatif dan rasis. Karena judulnya saja hanya menyangkut daging non halal, babi dan kawan-kawan. Ketua Umum Kalau Bakso Batak, memang ditata, Langsung kita minta semua menyatakan pedagang di Kota orasinya. Medan ini ditata. Kalau menyangkut aspek kebersihan, bahwa daging babi di Kota Medan itu berasal dari rumah potong hewan milik Pemko Medan yang membayar juga kepada Pemko Medan. Artinya uang babi juga masuk ke pajak gitu ya. Jadi udah dipotong, dibersihkan di sana, bulunya, kotorannya, darahnya, kukunya dan lain sebagainya, baru dijual di lapak-lapak. Secara umum daging babi itu bersih. Bandingkan dengan daging ayam yang ditaruh di keranjang, dipotong di tempat, bulunya, kotorannya, kukunya, montongnya dibuang di situ. Kenapa daging ayam ini juga tidak ditata gitu? Ini kan diskriminatif gitu. Kalau berbicara tentang peraturan, tidak boleh peraturan itu diskriminatif, harus menyeluruh. Bagaimana pedagang? Saya tidak melihat bahwa pedagang daging babi itu kumuh. Malah pedagang secara umum memang pajak si kambing, pajak Sukarame dan lain itu memang kotor. Kalau mau ditata, dibersihkan semua. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dari aspek lalu lintas, karena katanya berjualan di trotoar, pinggir jalan dan bahu jalan. Sebagian besar pedagang itu malah berjualan di depan dan di dalam rumahnya. Kemarin ada yang sampai menangis karena dia di dalam rumah pun dilarang gitu ya. Nanti akan kita ajak mereka. Tidak ada saya lihat titik kemacetan di situ. Jadi kami melihat bahwa peraturan ini diskriminatif. Berbicara tentang limbah, wali kota juga harus belajar ke Dinas Lingkungan Hidup. Limbah paling berbahaya adalah limbah B3. Limbah B3 berbahaya dan beracun. Oli, bahan kimia, mungkin juga limbah medis. Jangan-jangan rumah sakit Pirngadi juga nggak ada instalasi pengolahan air limbah medis gitu ya. Itu yang berbahaya, jelas merusak kesehatan. Kalau limbah sayur, limbah kotoran hewan, itu menjadi limbah urutan terakhir. Karena itu bukan bahan kimia yang gampang terurai. Jadi narasi wali kota menyatakan itu limbah, itu sama sekali tidak berdasar gitu ya. Terus dari skala prioritas, saya tidak melihat ada urgensi atau keadaan yang mendesak sehingga terbit surat edaran itu. Karena yang sangat mendesak di Kota Medan ini sekarang, Pak Wali, tolong dicatat. Yang pertama, banjir. Tahun lalu banjir itu memakan korban jiwa meninggal. Dan saya tidak membaca dan mendengar program wali kota Medan untuk menanggulangi bahaya banjir. Yang kedua, begal. Wali kota dan Kapolsek sampaikan kepada polisi, begal. Hampir setiap hari kita dengar ada orang yang kena begal. Orang kena begal gitu ya, sampai meninggal dunia. Tak ada saya lihat program wali kota Medan di situ. Narkoba gitu. Narkoba ini juara satu Sumatera Utara, tentu juga Medan. Tak ada program gitu, tak ada gitu. Korupsi gitu ya. Terus kemacetan dan lain sebagainya. Bahkan kalau penyakit penularan HIV/AIDS termasuk sangat tinggi di Kota Medan. Saya tidak melihat program juga itu ya. Kenapa urusan remeh-temeh ini yang harus kita urusi? Justru memicu gesekan di masyarakat. Karena setiap orang harus dijamin haknya untuk mendapat penghidupan yang layak. Harusnya pemerintah membantu masyarakat
untuk memperoleh mata pencaharian. Jangan justru masyarakat sudah berdagang malah ditutup gitu ya. Jadi saya pikir Wali Kota Medan nggak usah malu-malu, nggak usah segan-segan. Undang-undang dasar sendiri pun bisa diadendum. Undang-undang juga bisa diganti ya. Sekedar surat edaran saja kami meminta agar Wali Kota Medan mencabut surat edaran tersebut. Wali Kota, cabut surat edaran. Wali Kota, ditunggu kehadirannya. Apakah Wali Kota mencabut atau tidak, kan begitu ya? Untuk menjaga kondusivitas Kota Medan, biar kita jangan bicara babiaga, agar Wali Kota segera menuntaskan masalah ini, mencabut surat edaran ini, agar kehidupan masyarakat kembali tenang. Kepada anggota DPRD Kota Medan yang masih terbuka kupingnya, di mana dia anggota DPRD Kota Medan? Kami di depan kantormu, kami rakyatmu, agar segera juga hadir menyampaikan aspirasinya, agar segera juga hadir menyampaikan pendapatnya. Bila penting kalian bilang aja, kami tak peduli sama kalian gitu. Biar tahu kami ya kan. DPRD, Wali Kota, kita bersabar, kalau pilkada mereka cepat-cepat datang. Tapi karena ini bukan pilkada, agak lama dia datang. Para ketua kami yang di dalam, saya mohon ketua-ketua kami yang sedang bernegosiasi di dalam, kami tidak perlu menunggu lama lagi Bapak. Kita harus keras kepada Wali Kota, karena jika kita melembek, mereka tertawa. 10 menit ketua-ketua kami harus sudah keluar dari pintu kaca itu. 10 menit dari saya ngomong ini harus sudah ada keluar. 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 Rapatkan barisan tapi tidak anarkis. Rapatkan barisan tapi tidak anarkis. Tidak boleh anarkis. Rapatkan barisan. 10 menit dari sekarang. 10 menit dari sekarang. Rapatkan barisan. Masuk. Ada ibu-ibu yang umur 50 tahun ke atas sudah tidak pantas ada di sini, tapi demi memperjuangkan hak hidupnya dia datang ke sini. Jadi jangan biarkan dia menunggu terlalu lama. Ada yang membawa anak-anak. Para ketua kami yang kami hormati, yang kami ikuti, 10 menit bapak-bapak sudah harus keluar. Ini sudah terlalu lama. Di sana bukan silaturahmi Bapak. Lebaran masih jauh. Lebaran masih jauh. Rapatkan barisan kemarin kawan-kawan. Tetapi saya ingatkan, jangan ada yang anarkis. Kalau ada yang coba memprovokasi karena ini agama, segera tendang, laporkan ke pihak kepolisian karena itu provokator. Sekali lagi, kami minta Bapak Riko Waas, ketua-ketua kami sudah. Bapak di sana duduk AC-nya 19 derajat Celcius. Kami di sini panas-panasan. Entah apa yang kalian bicarakan, kami tidak tahu. Ingat, kita orang Batak, orang Biak, orang Kalau, kita terhormat, tidak butuh anarkis untuk suara kita didengarkan. Namun, kami tidak takut apabila terjadi hal-hal sesuatu pada kami. Keluar Bapak, waktu tinggal 6 menit lagi. Peringatan bagi kita. Inilah kita tunjukkan siapa Batak itu. Bukan
biasa nih. Sayur kol, iya betul juga ke sayur kol. Coba geser sekali sayur kol ini. Masuk. Coba digeser sayur kol. Udah siap ini ya, Gonta. Oh, oke. Usahakan di sini ya. Kami mau juga kepada kasat Satpol PP kami ya. Kalau ada pun macam-macam, jangan kalian gusur-gusur para peternak dan pedagang ini ya. Kalaupun kalian melakukan itunya penerangannya dengan kondusif lah. Jangan mentang-mentang kalian banyak, gara-gara kami peternak dan pedagang ini sedikit, dan mama-mama pula suka-suka lihat sama kami. Kali kami lihat video-video itu yang digunakan oleh Satpol PP ini. Kejam-kejam kali kalian. Padahal gaji kalian dari pajak kami, nah setuju? Tahu kalian? Gaji Satpol PP itu dari pajak. Salah satunya dari para peternak babi, dari para pedagang babi melalui apa? RPH, rumah potong hewan. Benar nggak? Kita jual daging babi melalui RPH. Kenapa aku bilang? Karena ada sertifikatnya. Kalau ada sertifikat kita bayar, betul nggak? Itu kemana? Ke RPH. Dan itu ada pajaknya. Biar tahu bapak-bapak yang kucintai dan bapak Satpol PP ini ya kan. Taunya kami ini Glenn udah tenang ya kan, enak dia. Mudah-mudahan win-win solution yang kita dapatkan sore hari ini. Baik itu saudara-saudara ya. Pokoknya kita sabar. Pokoknya indah pada waktunya, pokoknya sore hari ini. Setuju? Berikan.